Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alan dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahkan kenikmatan kepada kita semua sehingga hari ini saya bisa bersua dengan teman-teman, dengan adik-adik ya. Ya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar teman-teman? Ya, saya panggil teman-teman saja ya. Ya, biar kita seperti seumuran. Ya, eh, teman-teman yang dirahmati Allah, pastinya hari ini merupakan hari yang sangat berharga buat saya, terutama bisa bersua dengan teman-teman semuanya dan adik-adik semua ya, karena di grup ini tidak hanya pelajar SMA ya, tapi juga ada yang SMP. Oke, ya. Mungkin sudah diperkenalkan juga oleh admin siapa saya ya. Nah, mungkin nanti untuk kenalannya bisa via calling atau di luar forum ya. Intinya hari ini saya ingin menyapa teman-teman dulu bagaimana puasanya nih. Pastinya sudah hampir 1 minggu ya, hampir 1 minggu kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu kembali, menjamu kembali tamu agung kita yaitu Ramadan. Ya, semoga meskipun dalam kondisi wabah, adik-adik, teman-teman semua di sini masih tetap semangat, masih menjaga spirit untuk berbuat baik ya. Baik. Oke, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan pada Bala Muda ya, Muda Berdaya Purbalingga yang menyelenggarakan acara keluar hari ini. Saya yakin ini bukan kali pertama Muda Berdaya itu melaksanakan keluar, dan untuk kali ini semoga adik-adik teman-teman semuanya bisa lebih memaknai ya, lebih memaknai terhadap apa yang terjadi ya, khususnya di tengah wabah seperti sekarang ini. Baik, sebelum kita mulai, sebelum saya bahas untuk apa sih self-efficacy dan sebagainya, tak ada salahnya jika kita memulai start acara ini dengan memposisikan diri kita lagi posisi yang sebenarnya, yaitu posisi sebagai hamba. Baik, teman-teman, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah memberikan cahayanya, Allah memberikan pemahamannya, dan kita akan lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, baik. Oke, teman-teman, sesuai yang tersebar di medsos ya, tema yang akan kita bahas kali ini adalah self-efficacy di kala pandemi. Mungkin bagi teman-teman ini adalah istilah yang cukup asing, ya. Akan tetapi jika ada yang minat dengan dunia psikologi, ya, ini merupakan bahasan yang sudah cukup lama karena memang di dunia psikologi self-efficacy, self-esteem dan sebagainya itu merupakan sebuah komponen yang tidak akan pernah habis untuk dibicarakan. Baik, gimana sih self-efficacy itu di kala pandemi? Oke, terlebih dahulu
saya akan kaitkan dengan kondisi hari ini ya. Jadi yang akan kita bahas utamanya adalah bagaimana keterkaitan self-efficacy dalam menghadapi wabah, yaitu COVID-19, dan juga bagaimana kaitannya dengan Ramadan kita. Oke. Untuk info COVID-19, saya rasa teman-teman sudah banyak ya terpapar, ya, bahasanya terpapar oleh medsos ya. Mungkin kesini-sini sudah semakin mereda ya untuk info-info tentang COVID-19 gitu. Dan Masya Allah ya, sebuah karunia dari Allah juga ketika wabah ini masuk ke Indonesia, walaupun awal-awal banyak sekali ya ketegangan dan sebagainya gitu. Tapi di tengah-tengah Allah hadirkan Ramadan ya. Ramadan menjadi sebuah sejarah baru ya bagi umat Muslim, terutama karena pada tahun ini ya pelaksanaan Ramadan diwarnai dengan adanya wabah. Nah, pastinya banyak sekali ya pesan-pesan cinta dari Allah. Pastinya banyak sekali kejadian-kejadian yang butuh pemaknaan untuk kita renungi bersama. Nah, gimana kaitan Ramadan, self-efficacy dengan wabah sekarang ini? Oke. Nah, di awal mungkin sebagai pemicu, saya akan paparkan sedikit tentang dampak dari wabah COVID-19 ini ya. Nah, adanya COVID-19 berdampak pada dua hal ya. Setidaknya ini yang saya soroti untuk kali ini. Yang pertama adalah cepat dan banyaknya informasi yang beredar yang membuat seorang atau banyak orang malah ya tegang ya. Bagaimana banyak diberitakan korban dari COVID-19 tidak hanya warga sipil tapi juga tenaga kesehatan ya. Ya, banyak rekan-rekan saya yang mungkin sampai sekarang belum bisa pulang ke rumah gitu ya untuk bersua dengan keluarganya dikarenakan tugas dan juga harus dengan proses karantina karena mereka sudah berhubungan atau terpapar dengan pasien-pasien yang datang ya. Nah, dari ketegangan ini bisa memunculkan belum adanya kepastian ya. Jadi ketika banyak informasi yang beredar, belum adanya kepastian terhadap kapan redanya ya, kapan selesainya, itu juga menambah banyak kekhawatiran sehingga menimbulkan ketakutan terkait ketidakpastian keselamatan diri sendiri atau keluarga dari COVID-19. Selain itu, adanya COVID-19 ini berdampak pada kebijakan pemerintah, terutama dalam kebijakan lockdown yang akhirnya mengharuskan kita untuk menjaga jarak ya, social distancing. Kemudian akibat yang lain adalah semuanya harus libur ya, teman-teman diliburkan, belajarnya pun harus online ya. Nah, ini juga menimbulkan dampak lain yaitu jenuh ya. Nah, teman-teman di sini mungkin yang sudah gabut gitu ya, gabut. Nah, gimana nih perasaannya ya dengan kondisi udah mati gaya gitu ya, kata anak saya, aduh udah bosen sekali gitu ya, mau ngapain lagi gitu ya, nonton TV bosan, main HP juga bosan dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu dampak dari lockdown, dampak dari terjadinya COVID-19. Sehingga jika beberapa dampak ini tidak disikapi dengan baik, maka yang akan terganggu adalah mental ya, kesehatan mental kita. Nah, dampak pandemi pada siswa ya. Salah satunya respon kecemasan. Nah, dampak di sini saya jabarkan misalnya harus mengisolasi diri dan kurang beraktivitas ya, otomatis banyak magernya di rumah ya. Banyak magernya, lebih banyak harus di rumahnya dan sebagainya. Kemudian proses belajar yang serba online, kekhawatiran tertunda masa studinya ya, terutama bagi yang mau lulus nih ya, mau lulus
ujian dan sebagainya, semuanya harus dengan online. Padahal kadang ada banyak hal yang tidak bisa dikerjakan hanya dengan online ya, artinya harus tetap bertemu muka. Selanjutnya ada munculnya was-was akan kesehatan diri dan keluarga, ya. Tidak berkumpul dengan teman ya. Biasanya kalau puasa-puasa begini kan ada acara-acara buka bersama dan sebagainya ya, entah itu dengan keluarga atau dengan teman-teman. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, semuanya serba tidak ada, terbatas dan sebagainya. Selanjutnya tugas akademik, ya, tugas akademik yang meningkat ya, banyak PR, banyak tugas-tugas yang ya ketika bertemu dengan guru saja mungkin ada sedikit yang harus ditanyakan dan sebagainya gitu. Apalagi tidak bertemu sama sekali ya. Atau bahkan adik-adik juga ada yang kangen gitu ya. Ya, ini efek lain ya. Kemudian sering terpapar dengan informasi penyebaran COVID-19 yang terus meningkat dan menegangkan. Nah, kondisi-kondisi ini bagi beberapa orang itu masih terjadi sampai saat ini. Atau bahkan mungkin kalau untuk remaja, untuk usia SMP, SMA, ya ini yang paling sering dikeluhkan ya. Ketika ini terjadi, biasanya akan muncul respon cemas. Nah, respon cemas ini bisa terdeteksi atau bisa dikenali dari gejala-gejalanya adalah tidak konsentrasi, ya. Mungkin mengerjakan tugas tidak bisa fokus, ya. Harusnya dikumpulkan hari ini ternyata tidak bisa. Kemudian gangguan tidur, ya. Waktunya sahur, nggak sahur karena sudah capek ya ngerjain tugas dan sebagainya. Akhirnya terjadi gangguan tidur. Berikutnya dari sisi fisik biasanya akan muncul peningkatan nadi ya, peningkatan nadi. Ya, kalian bisa cek sendiri di pergelangan tangan ya, ada denyut. Ya. Coba dicek dengan ujung jari yang lain, ya, ujung jari manis yang lain. Normalnya sebenarnya kalau untuk dewasa itu 80 ya, 80 kali per menit. Nah, kalau lebih dari itu berarti sudah ada indikasi tuh, ya, ada indikasi adanya cemas. Kemudian berkeringat ya, baik berkeringat dingin atau tanpa sebab berkeringat ya. Kemudian ketakutan ya, ketakutan. Ketakutan banyak bisa disebabkan tadi ya, banyak hal yang terjadi. Selanjutnya dampak kecemasan bagi tubuh manusia. Nah, ini mungkin sedikit ke arah medis ya. Jika adik-adik atau teman-teman mengalami kecemasan berlebihan, maka akan berdampak pada sistem tubuh yang ada di tubuh kita. Ya, salah satunya sistem fisiologi, sistem imun, ya, hormon serotonin dan dopamin yang menurun. Sementara kita tahu dopamin dan serotonin ini sangat berguna untuk menjadi indikator bahwa seseorang itu dalam kondisi tenang. Jadi kalau hormon dopamin dan serotoninnya meningkat, ini juga berakibat pada peningkatan tekanan darah ya. Nah, tekanan darah jika terlalu cepat itu juga tidak baik. Kemudian respon panik dan cemas yang tidak terkontrol ya. Hormon adrenalin dan kortisol meningkat dan sistem homeostatis tubuh juga terganggu ya. Dan ini menjadi kondisi-kondisi ini menjadi sangat tidak baik dan rentan bagi penurunan sistem imun tubuh. Oleh karenanya penting bagi kita mengenali tubuh kita ya. Jadi kalau kita stres, kalau kita cemas, itu sudah otomatis tuh semua anggota tubuh kita juga ikut berespon. Bagaimana agar dampak dari kecemasan akibat kondisi sekarang ini bisa lebih tertangani? Salah satunya adalah ketika kita berusaha untuk belajar dan menguasai apa itu namanya self-efficacy. Oke, sekarang kita akan masuk ke bahasan utama kita, yaitu self-efficacy. Nah, apa itu self-efficacy?
Self-efikasi atau efikasi diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk menghasilkan pencapaian tertentu. Ini menurut Bandura ya. Jadi Bandura ini, Albert Bandura ini adalah tokoh foundernya ya, yang pertama kali mencetuskan tentang teori self-efikasi. Jadi keyakinan seseorang terhadap kemampuannya menghasilkan pencapaian tertentu. Oke, ngomong-ngomong pencapaian biasanya banyak tuh ya, sebelum Ramadan tuh ya, ada yang bertanya, apa nih target Ramadan hari kali ini gitu ya. Oh, puasanya nggak bolong. Oh, nggak mungkin ya kalau udah SMA pasti nggak bolong ya, kecuali yang cewek gitu ya. Nah, kalau teman-teman target ibadahnya apa nih? Misalnya tarawehnya nggak bolong gitu ya. Apalagi taraweh dalam kondisi lockdown gitu ya, di rumah saja. Pastinya banyak yang rada-rada malas gitu ya kalau sendiri. Tapi kalau berjamaah itu memang jadi semangat. Cuman bagaimana dengan kondisi sekarang? Nah, itu juga penting kita kaitkan dengan self-efikasi ini. Apakah kita dengan target-target yang ada di Ramadan ini bisa terus terjaga? Nah, bagaimana caranya dengan menjaga self-efikasi? Oke. Pengertian yang lain tentang self-efikasi adalah penilaian diri apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, sesuai atau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Secara umum, self-efikasi adalah penilaian seseorang tentang kemampuannya sendiri untuk menjalankan perilaku tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Seseorang lebih mungkin terlibat dalam perilaku tertentu ketika mereka yakin bahwa mereka akan mampu menjalankan perilaku tersebut dengan sukses ketika mereka memiliki self-efikasi yang tinggi. Nah, jadi keyakinan itu memang modal utama ya. Nah, tapi bagaimana ketika di awal aja udah ragu gitu ya, mau melangkah rasanya kok berat dan sebagainya. Ya, kok kayaknya aku nggak bisa deh dan sebagainya. Nah, ini hati-hati sekali ya. Bisa jadi ini merupakan warning ya bagi terancamnya atau ketidaksesuaiannya belum tercapainya self-efikasi pada diri kita. Oke, berikut variabel efikasi diri. Ya, ada beberapa indikator di mana seseorang itu mencapai yang namanya self-efikasi. Yang pertama adalah penilaian diri. Kemudian yang kedua, ketegasan diri. Yang ketiga, kesediaan. Adapun subindikator dari penilaian diri adalah penilaian atas kesanggupan kerja, penilaian atas keunggulan diri, dan penilaian atas prestasi. Nah, ini teman-teman bisa self-talk nih ya. Nah, ini juga kaitannya dengan Ramadan ini luar biasa ya. Bagaimana kita mampu menilai bukan orang lain dulu, tapi kita ya. Kita menilai apakah kita sanggup nggak ya sholat malam full selama Ramadan itu ya. Sanggup nggak ya hatam full, hatam ya full ya, hatam Al-Quran di Ramadan ini ya. Kerja-kerja yang lain misalnya, sanggup nggak ya mengerjakan tugas-tugas online dari Bapak Ibu guru ya. Nah, coba teman-teman untuk menilai, untuk mencapai efikasi diri ini, teman-teman belajar untuk menilai ya kesanggupan kerja, keunggulan diri dan prestasi ya. Ya, prestasinya bukan habis subuh tidur gitu ya. Enggak ya. Selanjutnya ketegasan diri. Nah, ketegasan diri. Bagaimana penyelesaian tugas? Nah, ketegasan kalau tadi di awal itu menilai, kemudian komponen yang kedua adalah tegas. Oh, saya bisa. Oh, saya mampu menyelesaikannya sendiri. Ya, kan nggak bisa main ke teman-teman ya, nggak bisa belajar kelompok dan sebagainya. Oh, bisa lah, saya bisa menyelesaikan sendiri seperti itu. Ya, kemudian tegas mengambil keputusan. Ya, tegas pendirian. Nah, ini hal-hal yang juga merupakan salah satu komponen indikator dan subindikator dari efikasi diri. Selanjutnya kesediaan. Ya, kesediaan menerima tantangan. Oke, saya siap, gitu ya. Saya siap belajar di rumah. Saya siap
untuk di rumah saja, tidak harus ke sekolah dan sebagainya. Kemudian kesediaan menerima perubahan, ya. Pastinya awal-awal itu merupakan salah satu kondisi yang tidak menyenangkan ya. Ya, saya sendiri sebagai seorang dosen sangat merasakan ya, tadinya harus bertatap muka dengan mahasiswa, akan tetapi karena ada wabah seperti ini, jadinya setiap hari saya harus rekaman nih, seperti sekarang ya. Oke, kemudian sanggup atau kesediaan menanggung risiko. Ya, risikonya apa? Ya, risikonya apa teman-teman? Kangen. Wah, itu risiko yang menyenangkan ya. Oke, jadi ini variabel efikasi diri. Nah, untuk mencapai variabel efikasi diri ini, efikasi, ini sangat berhubungan dengan keyakinan pribadi mengenai kompetensi dan kemampuan diri. Ya, kita lihat di bagian ini ya. Jadi self efficacy itu akan dilahirkan dari akan berhubungan dengan keyakinan dan attitude ya, tingkah laku. Nah, kemudian nantinya dari tingkah laku dan keyakinan ini akan memunculkan attention ya, keinginan nantinya berhubungan dengan social environment ya. Yang menimbulkan ini adalah social environment. Siapa social environment? Itu adalah keluarga, ya, sahabat, teman, dan orang-orang di sekitar adik-adik semua, ya, sekitar teman-teman semuanya. Apakah mereka dalam pencapaian self-efikasi diri teman-teman ini mendukung atau tidak? Ya, nanti saya akan jelaskan untuk lebih lanjutnya. Nah, dari attention ini akan melahirkan behavior atau tingkah laku yang selanjutnya akan menghasilkan hasil. Hasilnya tadi ya berupa tercapainya indikator-indikator self-efikasi tadi. Ada penilaian, kesanggupan, ketegasan, dan sebagainya ya. Nah, secara spesifik, hal tersebut merujuk pada keyakinan seseorang terhadap kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara berhasil. Individu dengan tingkat efikasi tinggi sangat yakin dalam kemampuan kinerja mereka. Sehingga konsep efikasi ini memasukkan 3 dimensi. Yang pertama adalah besarnya, kemudian yang kedua kekuatannya, dan yang ketiga generalitas. Ya. Di kesempatan kali ini saya akan lebih membahas bagaimana kita sebagai seorang Muslim ya untuk bisa mengintegrate gitu ya, mengkombinkan, menyatukan konsep dalam self efficacy ini ke dalam kesehariannya kita terutama sebagai seorang Muslim. Nah, berikut ini hanya sebagai pengetahuan saja ya. Mungkin untuk lebih dalamnya teman-teman yang sudah mulai tertarik dengan dunia psikologi bisa ya belajar ini ya. Jadi untuk istilah-istilah ini saya tampilkan di sini sebagai salah satu wacana aja buat teman-teman. Jadi istilah self efficacy itu lebih dikenal keyakinan diri, ada juga self esteem. Oh, ini banyak sekali ya komponennya ya. Nah, ini kalau kita bahas tentang kesehatan mental akan banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari informasi tentang harga diri, self esteem ya. Karena ini merupakan salah satu komponen konsep diri ya. Teman-teman mungkin di lain kesempatan ya kita akan belajar bagaimana konsep diri. Kemudian ada locus of control, kontrol diri juga masuk ke dalam seputar teori-teori yang latar belakangi juga tentang pembentukan keyakinan diri. Kemudian outcome expectation, harapan akhir, ya, perkiraan seorang bahwa perilaku tertentu akan mengarah pada hasil tertentu. Ya. Kemudian self confidence, ya, self confidence ini percaya diri, ya. Nah, banyak teori-teori psikologi yang sebenarnya ketika kita pelajari itu sangat bagus ya untuk
bagaimana kita mengenali diri kita, mengenali hakikat manusia, seperti itu. Dengan begitu, pengalaman saya sendiri ya, ketika kita semakin mengenali diri kita, maka banyak sekali manfaatnya. Sehingga ketika kita bertemu dengan kendala di jalan, ketika kita bertemu dengan masalah dalam kehidupan kita, ya, itu akan lebih mudah untuk mengontrolnya. Nah, sekarang kenapa kita harus memiliki self efficacy? Nah, bagi teman-teman semuanya yang masih muda, masih sangat imut-imut, masih jangkauannya masih sangat panjang gitu ya. Self efficacy diri ini sangat penting ya untuk kita miliki. Nah, kenapa? Sebabnya, seringkali siswa itu tidak mampu menunjukkan prestasi akademisnya secara optimal sesuai kemampuan yang dimilikinya. Padahal tidak ada satupun manusia yang diciptakan Allah itu sia-sia ya teman-teman. Asal teman-teman tahu, tidak ada satupun yang diciptakan sia-sia. Ya, perlu digarisbawahi ya, karena Allah sudah menciptakan kita begitu sempurna. Tapi ketika kita banyak hal yang nantinya akan bertemu ya, membentuk diri kita sehingga seringkali tadi kita belum mengenali diri kita. Nah, salah satu penyebabnya karena mereka atau teman-teman sering merasa tidak yakin pada dirinya, pada kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, orang tua, atau bahkan tugas-tugas kehidupan lainnya ya, menjadi warga negara, menjadi anggota masyarakat, atau yang paling terkecil menjadi bagian dari sekolah, bagian dari keluarga ya, belum bisa berperilaku yang terbaik buat orang tua dan sebagainya. Nah, banyak hal-hal yang menyebabkan seorang tidak memiliki atau belum memiliki self efficacy. Dan bagi siswa, keyakinan seperti ini sangat-sangat diperlukan. Menurut Prakoso, keyakinan yang didasari oleh batas-batas kemampuan yang dirasakan akan menuntun siswa berperilaku secara mantap dan efektif. Ya, jadi ada sebuah studi, ya, sebuah penelitian yang hasilnya menyimpulkan bahwa keyakinan yang didasari batas-batas kemampuan akan lebih efektif ya untuk mengatasi permasalahan. Kemudian menurut Jordan dan Spears mengatakan bahwa siswa di sekolah dapat diantisipasi keberhasilannya jika siswa merasa mampu untuk berhasil dan arti keberhasilan itu dianggap penting. Ya, inilah yang disebut efikasi diri. Nah, bagaimana meraih self-efficacy di kala pandemi dan di saat Ramadan kali ini? Sehingga kita nantinya akan berucap, saya bisa, I can. Ya, oke. Kuncinya adalah, ya, langsung saja saya kaitkan dengan hakikat kita sebagai seorang hamba. Yuk, kita CLBK lagi dengan Allah. Ya, kalian pasti tahu lah ya. Ya, kembali ke Allah. Ya, CLBK lagi ke Allah. Gimana caranya? Pede dong, ya. Pede itu bukan percaya dia. Oh, dia siapa? Nah, dianya ya dia Allah lah, ya. Percaya dia. Bu, saya sudah percaya kok, Bu. Allah itu ada. Bagaimana bentuk percayaannya? Kenapa kalau sudah percaya, kenapa masih gabut? Kenapa kalau sudah percaya kok masih malas mengerjakan tugas? Kok masih ragu dengan hal-hal yang harus dicapai? Nah, pertanyaannya, why? Kenapa kita kok belum bisa memunculkan PD ini? Ya, percaya dia. Sholatnya udah, puasanya udah, tapi masih gabut, ya, tapi masih galau. Nah, ini yang harus kita koreksi teman-teman ya. Gimana? Oke, ini gambaran bagaimana kita berusaha kembali kepada hakikat penciptaan kita sebagai seorang manusia.
self efficacy itu mudah untuk dicapai manakala kita kembali pada hakikat penciptaan manusia. Ya, sedikit feedback ke belakang ya, flashback ke belakang bahwa sebelum kita ada, ya Allah membentuk kita, ya sebelum kita ada, kita itu hanya ruh, ya hanya ruh. Tapi ketika menjadi sebuah ruh ini, kita akan selalu tergantung pada Allah. Ya enggak? Ruh itu kan belum berbentuk, belum menjadi kita seperti ini. Nah, kita masih sangat total bergantung dengan Allah. Karena kita total bergantung dengan Allah, dan Allah itu sayang banget pada semua hambanya. Sehingga Allah kasih fasilitas pada kita. Ya, kasih fasilitasnya dengan apa? Dengan bertemunya sel sperma bapak kita dan sel telur ibu kita. Sehingga kita harus kembali melihat hakikat keberadaan orang tua. Tanpa mereka, kita tidak ada apa-apanya. Tanpa mereka, kita tidak ada di dunia ini. Itu karena bukti kasih sayang Allah pada kita. Selanjutnya, ketika kita sudah menjadi ruh, kemudian bertemu, Allah memfasilitasi bertemunya sel sperma dan telur. Setelah itu jadilah zigot, ya zigot ini bertemunya sel telur dan sperma. Pada saat kita menjadi zigot, lagi-lagi kita masih total bergantung dengan Allah. Dan karena kita masih total bergantung dengan Allah, kemudian Allah kasih rahmannya, kasih rahimnya, ya. Kemudian Allah sediakan tuh tempat paling nyaman untuk kita, yaitu rahim ibu kita. Selanjutnya setelah berkembang dari zigot, kemudian menjadi janin, ya. Pada saat kita di perut ibunda kita, teman-teman masih ingat, kita nggak bisa apa-apa ya. Geraknya sempit sekali gitu ya, cuma muter-muter saja dan sebagainya. Kemana-mana, ibu kita kemana-mana juga kita ikut. Kita nggak bisa nolak. Misalnya ibu kita mau ke belakang nih, Bu, jangan dulu, aku ditinggal dulu. Nggak mungkin ya, karena kita masih sangat tergantung dengan Allah ya. Nah, Allah baik banget loh. Kita nggak makan, makanya dikasih. Nah, fasilitas apa yang kemudian Allah kasih? Yaitu plasenta. Ya, plasenta yang ada di ibu kita. Ibu kita makan apa, kita ya makan itu ya. Ibu kita makan sambal, kita makan sambal. Ya, artinya kita masih sangat-sangat tergantung sama Allah. Selanjutnya begitu kita lahir 9 bulan ya, lahir dengan selamat, dengan utuh, dengan fisik yang sempurna. Nah, ketika masih bayi, sama, kita juga masih full ya, masih total bergantung pada Allah. Sehingga Allah cuma-cuma tuh, kita nggak usah ngomong, ya Allah aku butuh ini gitu ya. Nah, butuhnya apa? Kasih sayang. Contohnya apa? Kita tinggal gitu ya. Nah, nanti popoknya datang karena kita pipis. Kemudian karena kita gigit semut. Ya. Nanti utuk gitu ya. Ibu kita datang bawa minyak telon. Kemudian kalau kita lapar, tinggal nanti asinya datang ya. Masya Allah ya, kita tinggal saja. Allah sudah kasih itu. Ya enggak? Karena apa? Karena kita masih total bergantung pada Allah. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Begitu kita bisa jalan, kemudian anak menjadi anak SD, itu kita sudah mulai itu melupakan Allah. Iya. Kenapa? Kita sudah ada gambaran Tuhan baru. Naudzubillah. Ya, kita kadang tergantung pada orang tua kita, tergantung pada lingkungan kita. Begitu besar, punya teman-teman, ya. Nah, kita tergantung tuh pada teman-teman kita. Kita lupa sama Allah. Padahal kalau kita kembali pada Allah, Allah itu kasih semuanya.
kasih semua permintaan kita itu dengan cuma-cuma. Min haitsu la yahtasib, ya. Dari arah yang tidak diduga-duga. Karena apa? Karena kita total bergantung pada Allah. Tapi begitu kita besar, punya setelah lulus, punya pekerjaan, kemudian punya pasangan, udah tuh muncul Tuhan-Tuhan baru yang menyebabkan kita lupa sama Allah. Nah, teman-teman, seperti halnya kondisi saat ini. Ketika Allah menguji keimanan kita dengan adanya COVID-19, ya, apakah kita masih bergantung pada media sosial atau pada dokter, gitu ya, menganggap semuanya yang bisa menyelesaikan ini tenaga kesehatan, atau bergantung pada yang lain, bapak ibu guru dan sebagainya. Nah, pantesan ya, semua ujian hidup, semua yang kita lalui itu nggak selesai-selesai. Karena apa? Karena kita lupa sama Allah. Ya, astagfirullahaladzim. Karena kita lupa sama Allah. Nah, untuk mencapai self-efficacy tadi, untuk mencapai keyakinan diri tadi, tidak ada jalan lain yang harus kita lakukan selain yang pertama adalah kembali pada Allah. Kembali pada Rob kita. Kembali pada pencipta kita. Nah, ini adalah source of self-efficacy. Jadi sumber-sumber dari self-efficacy. Di sini diterangkan ada active mastery atau penguasaan aktif. Penguasaan aktif melalui apa? Melalui belajar, ya. Melalui kita mendapatkan ilmu-ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa saja, ya. Ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi, yang semuanya adalah muaranya adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kemampuan, agar nanti kita mempunyai bekal untuk mencapai kinerja, ya, sesuai dengan kriteria kita. Kemudian sumber dari efikasi sendiri, self-efficacy yang lainnya adalah various experience atau pengalaman. Pengalaman yang aneh maksudnya adalah ketika kita berusaha mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam kehidupan kita, ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa memperkaya jiwa kita, sehingga ketika kita bertemu banyak hal, kita akan makin mendapatkan perbendaharaan, ya, mendapatkan sesuatu yang baru yang tidak didapatkan sebelumnya. Kemudian verbal persuasion atau manajemen verbal. Ini bisa kita dapatkan dari mana? Kembali ke konsep tadi. Bisa dengan beribadah. Ibadahnya apa? Ibadah. Inti ibadah adalah doa. Doanya ke siapa? Doanya ke Allah. Ya, verbalisasikan. Teman-teman biasa ngobrol nggak dengan dengan Allah? Mau ngapa-ngapain, ngobrol gitu ya. Ya Allah, aku mau ini ya Allah, dan sebagainya. Ya. Manajemen verbal ini ya lebih ke arah bagaimana kita menyatukan antara diri kita dengan Allah, ya. Mengenali diri kita, ya. Berdoa sepenuh hati, berdoa sepenuh harap, berdoa dengan penuh perasaan hina dan butuh. Selanjutnya psychological lawson adalah emotional state, ya, di mana kita berusaha untuk memahami rasa kita, ya, perasaan kita, bagaimana mendalami, bagaimana memahami setiap kondisi dengan sebaik-baiknya. Dan dari ini akan memunculkan perkembangan dari self-efficacy. Ketika self-efficacy itu sudah kita miliki, maka akan tercermin dari perilaku dan performan kita atau penampilan kita. Jadi PD yang kita alami bukan PD karena percaya pada diri sendiri, bukan ya. Nah, kalau percaya pada diri sendiri nanti jatuhnya pada ujub, pada sombong,
Tapi kalau PD-nya itu karena kita yakin bahwa Allah itu akan menolong kita selagi kita memang total bergantung pada Allah. Kita selalu mengandalkan kekuatan kita itu dengan apa? Dengan meminta petunjuk dari Allah. Makanya ini yang akan memunculkan dampak dari self-efficacy adalah perilaku yang baik, ya, performa yang baik, gitu ya. Menjadi orang yang menjadi hamba sebenar-benar hamba. Nah, momen Ramadan jadikan kembali untuk apa? Kembali memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kembali total bergantung, kembali total bersyukur. Bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Perbanyak beribadah, ya. Satu ayat dalam Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Nah, bagaimana kalau kita sampai khatam Al-Quran? Sekali, 2 kali, wah luar biasa ya. Nah, banyakin ibadah. Kemudian total bergantung, ya. Doa sepenuh pinta, sepenuh hina. Berdoa di sepertiga malam. Bagaimana kita memposisikan diri bahwa kita akan memiliki self-efficacy, keyakinan yang tinggi, ya. Manakala kita sudah full tuh, doanya itu sudah full, doanya sudah benar-benar sampai, ya Allah, saya nggak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah, tanpa bantuan ya Allah dan sebagainya. Kemudian total bersyukur, ya, total bersyukur. Total bersyukur bisa kita wujudkan dengan banyak berbagi nikmatnya dengan saudara-saudara kita. Momen Ramadan adalah momen yang sangat-sangat tepat untuk kita bisa kembali menjadi hamba, kembali memposisikan diri hamba. Hamba itu ya sendiko dawuh ya, nurut sama perintah tuannya. Nah, perintah tuannya apa? Ya, teman-teman bisa banyak mengkaji bagaimana menjadi seorang yang soleh, ikut kajian dan sebagainya. Kemudian amalkan semua ilmu-ilmu yang sudah Allah titipkan untuk kebaikan bersama. Ya. Sebagai penutup, ada quote dari saya. Kesuksesan sejati adalah kesuksesan yang datang dari keberkahan. Dan keberkahan itu datang dari ketaatan. Selamat untuk menjadi hamba yang taat, menjadi hamba sebenar-benar hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menyelamatkan iman kita sehingga nanti kelak kita akan berjumpa lagi dengan kekasih sejati kita, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.